Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, semoga kita semua berada dalam keadaan sehat. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok pertama yang terdiri dari saya Fitriani sebagai moderator, ada Asep Muhammad Ridwan sebagai presentator pertama, ada Gilang Ramdhani sebagai presentator kedua, dan ada Rizky Ahmad Fauzi sebagai presentator ketiga. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Komponen Kurikulum. Kurikulum sebagai sebuah rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya peranan kurikulum di dalam pendidikan, di dalam perkembangan kehidupan manusia, maka di dalam penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan landasan yang kokoh dan kuat. Kemudian, apa yang dimaksud dengan pengertian komponen kurikulum? Mari kita simak penjelasan dengan baik yang akan dijelaskan oleh presentator pertama kita, yaitu Asep Muhammad Ridwan. Kepada Asep dipersilahkan. Bagian pertama adalah pengertian komponen kurikulum. Komponen adalah bagian yang integral dan fungsional yang tidak terpisahkan dari suatu sistem kurikulum, karena komponen itu sendiri mempunyai peranan dalam pembentukan sistem kurikulum. Sebagai sebuah sistem, kurikulum mempunyai komponen-komponen, seperti halnya dalam sistem manapun. Kurikulum harus mempunyai komponen lengkap dan fungsional baru bisa dikatakan dengan baik. Sebaliknya, kurikulum tidak dikatakan baik apabila di dalamnya terdapat komponen yang tidak lengkap. Secara dipandang kurikulum yang tidak sempurna. Kurikulum sebagai suatu sistem memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan antar satu dengan yang lainnya, yakni tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi. Komponen-komponen tersebut baik secara sendiri maupun bersama menjadi dasar utama dalam upaya mengembangkan sistem pembelajaran. Selanjutnya ada beberapa pendapat yang menegaskan mengenai komponen kurikulum. Yang pertama, Ludwig Taylor mengatakan ada 4 komponen kurikulum, yaitu tujuan, materi, organisasi, dan evaluasi. Yang kedua, Tohari Musnamar mengidentifikasikan komponen-komponen yang dipertimbangkan dalam rangka pengembangan kurikulum, yaitu dasar dan tujuan pendidikan, pendidik, materi pendidikan, sistem penjenjangan, sistem penyampaian, sistem evaluasi peserta didik, proses pelaksanaan atau belajar mengajar, tindak lanjut, organisasi kurikulum, bimbingan dan konseling. Ketiga, Hilda Taba. Hilda Taba berpendapat sama dengan Ludwig Taylor, menulis bahwa komponen-komponen kurikulum itu antara lain tujuan, materi pelajaran, metode, dan organisasi serta evaluasi. Komponen-komponen kurikulum saling berhubungan, setiap komponen bertalian erat dengan komponen lainnya. Bagian kedua adalah komponen-komponen kurikulum. Komponen merupakan bagian-bagian yang saling bekerja sama sehingga tercipta suatu sistem yang utuh. Komponen adalah bagian dari suatu sistem yang mempunyai peran penting dalam keseluruhan aspek yang berlangsung dalam suatu proses untuk pencapaian tujuan. Suatu kurikulum harus memiliki kesesuaian atau relevansi. Kesesuaian itu meliputi 2 hal. Pertama, kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, kondisi, dan perkembangan masyarakat. Kedua, kesesuaian antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, proses, isi, dan evaluasi. Para ahli berbeda pendapat dalam menetapkan komponen kurikulum. Ada yang mengemukakan 5 komponen kurikulum dan ada yang mengemukakan 4 komponen kurikulum. Untuk mengetahui pendapat para ahli mengenai komponen kurikulum, berikut beberapa pendapat para ahli. Yang pertama, Subandia mengemukakan ada 5 komponen kurikulum, yaitu komponen tujuan, komponen isi atau materi, komponen media atau sarana dan prasarana, komponen strategi, dan komponen proses belajar mengajar. Kedua, Sumanto mengemukakan ada 4 komponen kurikulum,
yaitu tujuan, isi atau materi, interaksi belajar mengajar di sekolah, dan penilaian. Walaupun istilah komponen yang dikemukakan berbeda-beda, namun pada intinya komponen kurikulum terdiri dari tujuan, isi dan struktur kurikulum, strategi pelaksanaan atau metode, terakhir evaluasi. Terima kasih kepada Asep untuk pemaparannya. Kita akan beranjak ke materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh presentator kedua, Gilang Ramdhani. Kepada Gilang, dipersilahkan. Komponen tujuan kurikulum. Komponen tujuan adalah komponen kurikulum yang menjadi target atau sasaran yang mesti dicapai dari melaksanakan suatu kurikulum. Komponen ini sangat penting karena melalui tujuan, materi, proses, dan evaluasi dapat dikendalikan untuk kepentingan mencapai tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum dapat dispesifikasikan ke dalam tujuan pembelajaran umum, yaitu berupa tujuan yang dicapai untuk satu semester ataupun tujuan pembelajaran khusus yang menjadi target setiap kali tatap muka. Tujuan umum pendidikan. 1. Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, dan akhlak mulia. 2. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri. 3. Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Komponen isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program masing-masing bidang studi tersebut. Kriteria yang dapat membantu pada perancangan kurikulum. 1. Isi kurikulum harus sesuai, tepat, dan bermakna bagi perkembangan siswa. 2. Isi kurikulum harus mencerminkan kenyataan sosial. 3. Isi kurikulum harus mengandung pengetahuan ilmiah yang tahan uji. 4. Isi kurikulum mengandung bahan pelajaran yang jelas. 5. Isi kurikulum dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Terima kasih kepada Gilang untuk pemaparannya. Kita akan beranjak ke materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh presentator ketiga kita, Rizky Ahmad Pauji. Kepada Rizky, dipersilahkan. Komponen strategi dan metode. Strategi dan metode merupakan komponen ketiga dalam pengembangan kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajarannya. Tetapi pada hakikatnya strategi pengajaran tidak hanya terbatas pada hal itu saja. Pembicaraan strategi pengajaran tergambar dari cara yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran, mengadakan penilaian, pelaksanaan bimbingan, dan mengatur kegiatan, baik secara umum berlaku maupun yang bersifat khusus dalam pengajaran. Komponen evaluasi. Komponen evaluasi adalah komponen kurikulum yang dapat diperbandingkan seperti halnya penjaga gawang dalam permainan sepak bola. Memfungsikan evaluasi berarti melakukan seleksi terhadap siapa yang berhak untuk diluluskan dan siapa yang belum berhak diluluskan. Karena itu, siswa yang dapat mencapai targetlah yang berhak untuk diluluskan. Sedangkan siswa yang tidak mencapai target atau perilaku yang diharapkan tidak berhak untuk diluluskan. Dilihat dari fungsi dan urgensi evaluasi yang demikian, dari sudut komponen evaluasi misalnya, berapa banyak guru dan mengajarkan suatu mata pelajaran yang sesuai dengan latar belakang pendidikan guru dan ditunjang pula oleh media dan sarana belajar yang memadai. C. Keterkaitan komponen satu dengan yang lainnya.
Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Bahkan rumusan tujuan menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek, baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran. Terima kasih kepada Rizky untuk pemaparannya. Baiklah, selesai sudah pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh ketiga presentator kita pada kali ini. Terima kasih kepada Asep, Gilang, dan Rizky. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.